Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Insya Allah selalu tetap semangat. Jangan lupa untuk semangat dan jaga kesehatan Ananda. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada subtema ketiga, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung saja mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu pengaruh cuaca terhadap pakaian. Jadi, cuaca ini sangat berpengaruh terhadap pakaian yang kita pakai. Karena cuaca ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Misalnya pada pembelajaran kemarin, kita telah belajar tentang pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Sekarang kita akan belajar pengaruh cuaca terhadap pakaian yang digunakan. Cuaca yang sedang terjadi memengaruhi pakaian yang kita gunakan. Ketika cuaca cerah, suhu udara panas, maka orang-orang biasanya akan menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Misalnya pakaian berbahan katun, seperti kaos. Saat akan keluar rumah, orang juga biasanya mengenakan topi atau payung, karena dapat melindungi kepala dari panas matahari. Jadi, cuaca yang sangat panas dapat diatasi dengan menggunakan topi dan payung. Payung tidak hanya dipakai saat cuaca hujan ya. Begitu pula ketika cuaca hujan, maka suhu menjadi lebih dingin dari biasanya. Nah, kira-kira ketika suhu menjadi lebih dingin, Ananda memakai pakaian yang seperti apa? Ya, betul sekali. Menggunakan pakaian yang tebal agar tubuh tetap hangat. Misalnya menggunakan jaket atau sweater atau baju lengan panjang. Selain menggunakan pakaian yang hangat, orang juga akan menggunakan jas hujan atau payung ketika hendak pergi keluar. Kenapa? Ya, betul sekali. Alasannya karena jas hujan dan payung terbuat dari bahan plastik. Dan plastik itu tidak menyerap air sehingga dapat melindungi tubuh dari air. Nah, jadi cuaca itu juga sangat berpengaruh terhadap pakaian yang kita gunakan. Ibu tadi sudah menjelaskan tentang berbagai pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Silakan Ananda buka pada halaman 71. Di sini ada 3 gambar, A, B, dan C. Jadi, Ananda jelaskan kenapa pada pertanyaannya. Yang pertama, mengapa Tony memakai kaos saat berolahraga pada cuaca? Ananda tuliskan di sini alasannya kenapa. Yang B, mengapa Nina menggunakan jas hujan saat cuaca hujan? Kenapa? Jelaskan. Dan yang terakhir, mengapa Lani memakai payung saat matahari bersinar terik? Jadi jelaskan ketiga alasannya. Tulis langsung di sini, dan ini juga dikumpul ya. Dikumpulkan, jangan lupa tulis langsung jawabannya di sini dan dikumpulkan. Selain cuaca berpengaruh terhadap pekerjaan dan juga pakaian yang akan kita gunakan, cuaca juga berpengaruh terhadap olahraga. Tentu kita semua sudah tahu bahwa olahraga baik bagi kesehatan tubuh. Adapun olahraga banyak jenisnya. Ada yang dilakukan di dalam ruangan dan juga ada yang dilakukan di luar ruangan. Olahraga yang dilakukan di dalam ruangan dapat dilakukan kapan saja. Namun, ada beberapa jenis olahraga yang hanya dapat dilakukan pada musim atau cuaca tertentu. Contohnya, olahraga ski es hanya dapat dilakukan pada musim dingin karena di olahraga ski es dilakukan di atas es atau salju. Ada juga permainan yang dilakukan di atas es yang lainnya, yaitu hoki es. Selain itu,
Terdapat olahraga yang memerlukan cuaca yang tepat agar permainan berlangsung dengan lancar. Misalnya, olahraga terjun payung, para layang, dan layar. Olahraga terjun payung dan para layang hanya bisa dilakukan saat cuaca cerah. Jika cuaca buruk dan angin bertiup kencang, akan berbahaya bagi penerjun. Begitu juga dengan olahraga layar. Nah, jadi cuaca ini juga sangat berpengaruh bagi olahraga, baik cuaca cerah maupun cuaca dingin seperti musim salju. Kemudian, buka bukunya pada halaman 77. Di sini ada tabel tentang kata dan arti. Nah, setelah Ananda baca teks tentang pengaruh cuaca terhadap olahraga, silakan Ananda tuliskan kata-kata baru yang Ananda tidak tahu artinya. Di sini Ibu berikan contoh, kata-kata baru yang mungkin Ananda belum tahu artinya adalah 1. Penerjun, 2. Para layang, dan 3. Olahraga layar. Jadi di sini ada 3 kata baru. Penerjun artinya adalah orang yang melakukan olahraga terjun payung. Kemudian para layang adalah olahraga terbang bebas dengan menggunakan sayap kain yang lepas landas dengan kaki. Dan yang ketiga, olahraga layar. Olahraga layar adalah olahraga di atas air dengan berdiri di atas perahu kecil yang menggunakan layar. Dapat kita lihat pada buku ini adalah contoh dari olahraga layar. Jadi seperti ini ada perahu kecil yang seperti papan, kemudian ada orang berdiri di atasnya memegang sebuah layar yang sangat besar. Jadi nanti mereka bergerak dengan bantuan angin dan ombak. Bila cuacanya buruk, mereka tidak akan bisa melakukan olahraga ini. Nah, selain 3 kata yang ini, jika ada kata-kata baru yang Ananda baru temukan atau tidak tahu artinya, boleh Ananda tulis dan tulis juga artinya. Ya, silahkan ditulis di buku Ananda yang ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya telah Ibu jelaskan bahwa suatu karya dekoratif memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut membuat karya yang dihasilkan akan menjadi lebih indah dan lebih bagus. Adapun unsur-unsur karya dekoratif yaitu garis, bentuk, dan warna. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengidentifikasi atau memperhatikan unsur dari suatu gambar atau karya dekoratif. Apa saja yang terdapat dalam gambar dekoratif itu? Misalnya garisnya ada garis apa, garis tegak, lurus, mendatar, bentuknya bentuk apa saja, bentuk segitiga, lingkaran, dan sebagainya, dan begitu pun juga warnanya. Dalam gambar itu terdapat warna apa saja. Nah, sebagai contoh, kita lihat pada gambar berikut ini. Jika kita perhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam gambar ini yaitu 1. Unsur garis, terdapat garis mendatar. Ya, garis mendatar, kemudian ada garis tegak dan juga ada garis zigzag. Unsur yang kedua yaitu bentuknya. Di tengah-tengah ada gambar segitiga yang tersusun, membentuk suatu segi 6. Nah, jadi bentuknya juga ada bentuk segitiga, segi 6. Dan juga ada bentuk segi 4. Dan yang terakhir, unsur warna. Nah, mudah kan kalau unsur warna ini? Ada warna apa saja? Ya, betul, ada warna hitam, merah, kuning, dan putih. Nah, jadi untuk memperhatikan atau mengidentifikasi unsur dari suatu gambar dekoratif, kita perlu melihat dan memperhatikan dengan seksama agar kita tahu apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.
Untuk tugas SBDP hari ini, silahkan Ananda cukup menganalisis garis, bentuk, dan warna yang ada pada karya dekoratif pada halaman 75 nomor 2 ya. Yang ini juga dikumpul. Ananda perhatikan ada apa saja, misalnya garis, ada garis lurus, garis miring, dan sebagainya, dituliskan di sini. Bentuknya bentuk apa saja ya? Bentuknya berupa bidang, segi 4, segitiga, lingkaran, seperti itu ya. Dan warnanya, mudah saja warnanya, biru, merah, dan sebagainya. Silahkan hasil pengamatannya ditulis di sini dan juga dikumpul ya. Jangan lupa dikumpul. Kemarin kita telah belajar menyelesaikan penjumlahan pecahan melalui gambar. Sekarang, Ibu akan menjelaskan menjumlahkan pecahan secara langsung tanpa gambar. Silahkan Ananda buka bukunya pada halaman 74. Nah, yang pertama di sini ada 3/7 ditambah 2/7. Jadi telah Ibu jelaskan bahwa syarat utama untuk menjumlahkan pecahan adalah penyebutnya, di mana penyebut kedua pecahan yang dijumlahkan harus sama. Lihat di sini sama-sama 7 penyebutnya ya, 3/7 dan 2/7. Maka angka pembilang atau angka yang di atas langsung saja ditambahkan dengan penyebut yang sama, yaitu 7. Bawahnya atau penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Jadi dapat ditulis seperti ini. Angka di atasnya 3 dan 2. Berarti 3 ditambah 2/7. Karena kedua penyebutnya adalah 7, sama-sama 7. Jadi per 7 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan per 7 tetap penyebut 7. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada penjumlahan. Kita buat 4/7 ditambah 2/7. Penyebutnya adalah 7. Kita buat 7. 4 ditambah 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6/7. Kemudian soal nomor 2, 5/6 tambah 3/6. Penyebutnya adalah 6. Jadi bawah sini 6. 5 ditambah 3 sama dengan 8/6. Nah, kita lanjut lagi. 2/8 ditambah 4/8. 2/8 tambah 4/8 dengan penyebut 8. 2 ditambah 4 sama dengan 6/8. 7/10 ditambah 2/10. Penyebutnya 10. 7 ditambah 2. 7 tambah 2 sama dengan 9/10. Nah, mudah bukan menjumlahkan pecahan? Ibu rasa ini sangat mudah. Kalau begitu, kita lanjutkan lagi. Buka pada bukunya halaman 75. Di sini ada buatlah penjumlahan pecahan dengan hasil berikut. Jadi tidak ada angka pecahannya, tapi ada hasilnya. Kita lihat dulu. Pertama kita tentukan penyebutnya. Maka karena hasilnya adalah yang soal A, hasilnya adalah 12. Penyebutnya di bawah ini sama-sama angka berapa? Ya, sama-sama angka 12 karena penjumlahan penyebut harus penyebutnya sama. Jadi sama-sama 12. Angka yang di atas 8, cari saja angka berapa yang ditambahkan berapa jadi hasilnya 8. Misalnya 3 ditambah 5 atau 4 ditambah 4. Terus ada bisa lagi 6 ditambah 2 dan seterusnya. Yang B ada penyebutnya 14, maka penyebut dari angka pecahan penjumlahannya sama-sama 14. Tinggal kita tambahkan angka yang di atas berapa tambah berapa yang hasilnya 7. 4 ditambah 3 misalnya, atau 5 ditambah 2 ya. Nah, untuk soal C coba Ananda berlatih sendiri ya, silahkan diisi. Kemudian Ananda kerjakan soal nomor 3. Dari A sampai F semuanya dikerjakan.
dikumpulkan ya. Soal nomor 3 dikumpul. Jangan lupa untuk tugasnya matematika penjumlahan pecahan soal nomor 3 dikumpulkan. Ibu rasa untuk matematika Ananda sudah paham ya, karena mudah sekali loh. Ya, kalau penyebutnya sama tinggal tambahkan angka yang di atasnya. Jika Ananda masih tidak mengerti, boleh langsung tanyakan kepada ibu. Selanjutnya pelajaran terakhir, yaitu menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki bahasa, suku, adat istiadat yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, tetapi kita satu, yaitu bangsa atau negara Indonesia. Adapun setiap budaya yang berbeda dari setiap daerah tetap mengutamakan sikap bersatu. Seperti di Indonesia terdapat olahraga mendayung di sungai yang berasal dari Kuantitan, Singingi, Riau. Olahraga tersebut dinamakan pacu jalur. Perahu yang digunakan berbentuk panjang, terbuat dari kayu pohon. Setiap regu harus bekerja sama menyelaraskan dayung agar dapat melaju dengan cepat dan arah yang tepat. Di daerah Palembang juga terdapat olahraga yang sama, yaitu perahu bidar. Tidak hanya pacu jalur dan bidar, olahraga berkelompok lainnya seperti kasti, bola voli, dan sepak bola juga memerlukan kerja sama. Jadi, sikap bersatu ini sangat penting dalam keragaman agar hidup kita yang tercipta menjadi harmonis, damai, aman, dan juga pekerjaan akan cepat dan sesuai dengan yang kita inginkan. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini selesai. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Jika Ananda masih ada yang tidak paham, silahkan Ananda tanyakan langsung kepada ibu. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.